Salam semangat adik-adik juara. Oke, pada video yang terakhir, pada pembahasan gerak lurus, kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan pada lintasan vertikal. Ya, kita langsung bahas. Nah, gerak lurus berubah beraturan dengan lintasan vertikal, itu formulanya yang digunakan sama persis dengan GLBB pada lintasan horizontal. Akan tetapi ada perubahan besaran yang digerak lurus berubah beraturan lintasan horizontal itu A, percepatan dirubah menjadi G, ya, yaitu percepatan gravitasi. Kemudian S, jarak kita rubah menjadi H, ketinggian. Seperti ini kurang lebih. Ya, ini lintasan horizontal kita sudah dapatkan VT sama dengan V0 plus AT. Kemudian pada lintasan vertikal, VT sama dengan V0 plus GT. Nah, rumus yang kedua di lintasan horizontal, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, berarti kalau di lintasan vertikal, kita bisa tulis menjadi H V0 kali T plus setengah GT kuadrat. Ya, mudah kan adik-adik ya? Tidak terlalu susah untuk menghafalnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pada lintasan horizontal itu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, pada lintasan vertikal, berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Jadi, plus ini, tanda plus, itu artinya dipercepat. Apabila keadaannya diperlambat, maka kita bisa rubah menjadi minus. Oke. Nah, tambahan keterangannya, H ini adalah ketinggian, satuannya meter. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Dan T adalah waktu. Nah, kita coba beberapa kasus pada gerak lurus berubah beraturan pada lintasan vertikal. Kasus yang pertama yaitu gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas merupakan gerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Jadi tidak ada kecepatan awal. Benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Nah, persamaan pertama, karena V00 maka berubah menjadi VT, karena V0-nya 0, sama dengan GT. Berarti T sama dengan VT dibagi G. T ini adalah waktu yang diperlukan oleh benda sampai ke tanah. Kemudian persamaan yang kedua, kita bisa dapatkan karena V0-nya 0, maka 0 tambah setengah GT kuadrat. Nah, 2 di sini membagi, pindah ruas jadi mengali. Jadi 2H sama dengan GT kuadrat. Nah, T kuadrat di sini mengali, pindah ruas jadi membagi. Jadi 2H bagi G. T kuadrat sama dengan 2H bagi G. Nah, di sini kuadrat, kalau pindah ruas jadi akar. Berarti T-nya adalah akar 2H dibagi dengan G. Ini adalah waktu benda sampai ke tanah juga. Oke. Kalau persamaan ketiga, kita coba jabarkan dengan mengganti V0 dengan 0, maka hasilnya adalah VT kuadrat sama dengan 0 tambah 2GH, sehingga VT kuadrat dengan 2GH. Nah, 2G-nya pindah ruas. Kalau di ruas kanan dia mengali, maka kalau pindah ruas dia membagi. Nah, seperti itu. Tapi saya tulis tadinya di sebelah kiri, ini ke kiri jadi membagi, tapi saya tulis sebelah kanan. Ini boleh aja. Oke. Ini adalah ketinggian benda dijatuhkan. Nah, contoh soalnya. Tapi sebelum kita contoh soal, kita coba bahas satu lagi kasus pada gerak lurus berubah beraturan pada lintasan vertikal, yaitu gerak vertikal ke atas atau GVA. Nah, gerak jatuh bebas merupakan gerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan. Nah, ini bukan jatuh bebas ya.
Gerak vertikal ke atas, ini ada kesalahan penulisan, merupakan gerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan di puncak atau Vt sama dengan 0. Jadi ketika benda dilemparkan ke atas, maka kecepatan di titik tertinggi atau titik puncak adalah 0. Nah, kenapa minus? Karena arah gerakan benda berlawanan dengan arah gravitasinya, makanya minus. Atau bisa juga dikatakan diperlambat. Persamaan pertama tadi Vt sama V0 minus Gt karena diperlambat. Nah, Vt-nya 0. Nah, pindah ruas, ini minus, pindah ruas jadi plus. Ya, ini ke sini, ini ke sini. Jadi sebenarnya Gt-nya ke kiri. Jadi Gt sama V0 atau T-nya adalah V0 bagi G. Ini waktu sampai ke puncak. Nah, kalau persamaan kedua, karena tidak ada Vt-nya, kita nggak bisa jabarkan. Kita jabarkan persamaan ketiga. Vt kuadrat sama V0 kuadrat minus 2GH. Nah, Vt-nya 0, berarti V0 kuadrat sama dengan 2GH. Nah, H sama dengan, ini 2GH-nya pindah ruas, jadi V0 kuadrat bagi 2G. Nah, H-nya adalah V0 kuadrat bagi 2G. Ini adalah ketinggian yang dicapai oleh benda, ketinggian tertinggi, ketinggian puncak, atau puncak yang dicapai oleh benda jika dilemparkan dengan kecepatan awal V0. Ya, ya, ini beberapa contoh soal ya tentang gerak lurus berubah beraturan pada lintasan vertikal. Contoh yang pertama, seorang gadis jatuh bebas dari gedung setinggi 45 meter. 1 detik setelah gadis mulai jatuh, dari tempat yang sama, Superman menjatuhkan diri dengan kecepatan V0 untuk mengejar gadis tersebut. Jika G 10 meter per sekon kuadrat dan percepatan Superman sama dengan percepatan gadis, nah berarti percepatan keduanya pastinya adalah percepatan gravitasi. Maka nilai minimal V0 adalah titik. Kenapa ditanya V0? Karena kecepatan si Superman agar dia dapat ya ketika si gadis hendak menyentuh tanah, si gadis tersebut dapat ditangkap oleh Superman. Nah, kalau seandainya kecepatannya lebih dari kecepatan V0, berarti si gadis tersebut sebelum menyentuh tanah sudah dapat ditangkap oleh Superman. Jadi seperti ini ya, kalau kita gambarkan, ini misalkan gedung. Jadi nanti ketinggian yang ditempuh ya dari keadaan awal sampai jatuh ke tanah itu sama antara Superman dengan si gadis tersebut. Cuman kecepatannya berbeda. Nah, kalau si gadis itu gerak jatuh bebas, ini gadis kan ya. Ini gadis terus jatuh sini. Nah, ini gadisnya. Ini gadis. Nah, di sini Superman baru jatuh dia. Superman. Nah, kalau kecepatan awal si gadis itu V0 gadis. V0 gadis misalkan gadis itu indeksnya 1, kalau Superman indeksnya 2. V0 gadis itu adalah 0. Ya, V0 Superman itu adalah V0. Ya. Dan ketinggian ya gedung adalah 45 meter. Jadi nanti ketinggian yang ditempuh oleh Superman dan gadis adalah sama. Nah, waktu si gadis T1 ini adalah T, sementara waktunya yang ditempuh oleh yang di lama waktu yang dialami Superman itu adalah T kurangi 1 karena dia telat 1 detik. Nah, berarti H1 sama dengan H2. Ketinggian yang ditempuh oleh gadis sama dengan ketinggian yang ditempuh oleh Superman. Nah, gadis adalah gerak jatuh bebas, maka V0-nya 0 ya. V0 1 plus. Nah, berarti pakai rumus yang ketiga, Afwan. V0 1 kali T
plus setengah G T1 kuadrat dengan V0 2 T2 plus setengah G T2 kuadrat. V0-nya 0 karena jatuh bebas, berarti setengah kali G-nya 10 ya. Berarti setengah, ini 0 tambah setengah kali 10 kali T kuadrat. Karena tadi kita misalkan T, V0 ini yang ditanya. V0 kali T kurangi 1 tambah dengan setengah kali 10 kali T kurangi 1 dikuadratkan. Berarti ini 5 T kuadrat sama dengan V0T T min V0 plus ini 5, ini kalau dikuadratkan T kuadrat minus 2T plus 1, ini 5T kuadrat sama dengan V0 kali T min V0 tambah 5T kuadrat minus 10T plus 5. Nah, ini 5T kuadrat bisa kita coret. Nah, jadi 0 sama dengan V0 kali T min V0 min 10T plus 5. Ini adalah persamaan pertama. Ya. Nah, kita bisa mencari T ini dengan gerak yang dilakukan oleh gadis. Berarti H sama dengan V0 kali T plus setengah GT kuadrat. H-nya adalah 45. V0-nya 0, 0 kali sesuatu pasti 0, tambah setengah kali 10 kali T kuadrat. 45 sama dengan 5T kuadrat. Semuanya dibagi 5, 45 dibagi 5, 9, 5 dibagi 5, 1. Berarti tinggal T kuadrat. Dan T-nya adalah akar dari 9, 3 sekon. Maka kita masukkan ke persamaan sini. 0 sama dengan 3 V0, ya, karena T-nya 3. Kurangi V0 min 10 kali 3 plus 5. Berarti 3V0 kurangi V0. Kita ke sana ya. 3V0 kurangi V0 adalah 2V0. Ini min 10 kali 3 min 30. Tambah 5 sama dengan 0. Berarti 2V0 minus 25 sama dengan 0. 2V0 sama dengan 25. Berarti V0-nya adalah 25 dibagi dengan 2. 12,5 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah 12,5 meter per sekon. Kecepatan minimum yang harus dilakukan Superman. Jawabannya adalah yang C. Oke, soal yang kedua. 2 detik setelah benda A jatuh bebas, disusul benda B jatuh bebas dari tempat yang sama. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon, maka setelah 5 sekon sejak jatuhnya benda B, jarak kedua benda adalah titik-titik. Nah, ini ada 2 buah benda jatuh dari sebuah tempat dengan ketinggian tertentu. 2 detik setelah benda A jatuh. Nah, berarti benda A jatuh terlebih dahulu ya. Ini benda A. Oke, benda A jatuh ini ya. Ini benda A jatuh. Ini A, ini B gitu ya. Ini A, ini B. Benda A jatuh ya. Ini benda B juga jatuh. Cuma bedanya waktunya beda. TA itu maka setelah 5 sekon sejak jatuhnya benda B. Nah, kalau benda B 5 sekon diketahui di soal 5 sekon, maka benda A 5 tambah 2 karena 2 detik lebih dulu. Jadinya adalah 7 sekon.
Nah, HA, kita cari HA ya. Jadi HA berarti ini misalkan benda A nyampe sini. Nah, HA-nya dari sini ya, bukan dari ketinggian, tapi dari sini ini HA. Kemudian ini benda B, misalkan di sini. Ini H, dari sini ke sini adalah HB. Pertanyaannya adalah jarak kedua benda. Berarti dari sini ke sini. Ini berapa? Misalkan adalah X. Nah, untuk mencari X berarti kita harus mencari HA terlebih dahulu. HA adalah V0 A kali T plus setengah G, ini T-nya TA ya. GTA kuadrat. Karena jatuh bebas maka V0-nya 0. 0 kali T ya 0. 0 tambah setengah kali 10 TA adalah 7 sekund. 7 kuadrat. Jadi dengan 0 tambah ini 5 kali 49. Berarti adalah 5 kali 9, 45, 54, 245 meter. Nah, sekarang HB berarti adalah V0B kali TB tambah setengah G TB dikuadratkan. Berarti ini 0 juga, karena kecepatan awalnya 0, gerak jatuh bebas, tambah setengah kali 5 kali 5 kuadrat. Ya, sorry, G-nya bukan 5, 10. Ini 10 ya. Berarti 5 kali 25. Karena 5 kuadrat adalah 25. 125. Jadi, X sama dengan HA kurangi HB. Sama dengan 245 kurangi 125. Ini 120 meter. Oke, adik-adik juara, demikian video terakhir pada pembahasan gerak lurus. Semoga ini bisa membantu adik-adik semua memahami materi tentang gerak lurus. Semoga Ananda makin rajin, makin semangat, dan insya Allah generasi kalian semua adalah generasi emas bangsa ini. Sekian, kita tunggu video untuk bab-bab selanjutnya.